Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tugas yang ketiga. Soal nomor 1 sampai nomor 3 yaitu menentukan suatu fungsi, apakah fungsi tersebut kontinu di titik yang ditentukan atau tidak. Untuk mengetahui suatu fungsi tersebut kontinu atau tidak, kita perlu mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama, jika limit X mendekati A itu ada. Nah, jika persamaan suatu fungsi tersebut ada 2, maka limit X mendekati A plus sama dengan limit X mendekati A min. Yang kedua, limit F dari A itu ada. Dan kemudian yang ketiga yaitu jika hasil dari limit X mendekati A sama dengan nilai dari fungsi A. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dikatakan bahwa fungsi X tidak kontinu di titik X sama dengan A atau dikatakan discontinue. Untuk soal nomor 1 yaitu fx sama dengan 2x min 4 per 3x min 2 di titik X sama dengan 2. Yang pertama kita cari nilai limitnya terlebih dahulu. Sini limit X mendekati A. A-nya itu diganti dengan 2. 2x min 4 per 3x min 2. Sehingga limit X mendekati 2. 2x min 4 per limit X mendekati 2. 3x min 2. Dimana di sini nanti X diganti 2. Dan 3x ini diganti 2. Sehingga 2 dikali 2 itu 4, 4 kurangi 4, 0. 3 dikali 2 itu 6, 6 dikurangi 2 itu 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Syarat yang kedua, jika FA ada. Sini fungsi A atau fungsi jika X diganti 2, langsung saja sama dengan 2 dikali X-nya dikali 2, jadi 2 dikali 2 itu 4, 4 dikurangi 4 itu 0. Dan 3x3 dikali 2, jadi 3 kali 2 itu 6, 6 kurangi 2 itu 4. 0 dibagi 4 itu 0. Sehingga F2 itu terdefinisi. Terlihat bahwa syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, dan hasil yang kedua dengan yang pertama itu sama, sehingga syarat yang ketiga terpenuhi. Jadi fungsi ini kontinu pada titik X sama dengan 2. Untuk soal yang nomor 2 yaitu fx sama dengan akar X min 2 per X min 4 di titik X sama dengan min 4. Kita ingat lagi ya syarat-syarat kontinu. Kemudian langsung saja kita cari limit X mendekati 4, A-nya diganti 4, akar X min 2 per X min 4 sama dengan limit X mendekati 4. Sini X-nya kita ganti 4, jadi akar 4 min 2. Di sini X-nya juga kita ganti 4, jadi 4 min 4. Akar 4 itu kan 2. 2 dikurangi 2, 0. 4 dikurangi 4 itu 0. Berapapun yang dibagi dengan 0, pasti hasilnya tak hingga. Jadi 0 bagi 0 sama dengan tak hingga. Dari sini terlihat dari persyaratan pertama bahwa limit X A itu tidak terdefinisi, sehingga fungsi ini dikatakan discontinue.
pada titik. Untuk yang nomor 3 yaitu ada dua persamaan. Yang pertama yaitu persamaannya yaitu x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari sama dengan 3. Yang kedua yaitu 2x plus 4 untuk x lebih dari 3. Di titik untuk titik x itu kontinu tidak di x sama dengan 3. Nah, ini jika bentuknya seperti ini, maka kita perlu pembuktian di limit x a plus sama dengan limit x a min. Nah, untuk yang pertama itu kita selesaikan dulu limit x mendekati 3 min. Limit mendekati 3 min itu berarti untuk x yang kurang dari 3. Kita cari persamaannya dulu. Kita cari kan di sini yang limit x kurang dari 3 kan ini kan. Limit x kurang dari 3. Sehingga kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, kalau kita sudah tahu persamaannya, tinggal kita selesaikan saja. Di mana di sini x kuadrat x diganti 3 menjadi 3 kuadrat plus 1. 3 kuadrat itu 9, 9 plus 1 itu 10. Nah, selanjutnya untuk limit x mendekati 3 plus, di mana x-nya itu menandakan 3 plus, berarti x untuk yang x lebih dari 3. Kita cari dulu di sini untuk x-nya. Di sini kan yang ini yang bawah, yang x lebih dari 3. Jadi, kita menggunakan persamaan yang 2x plus 4. Sehingga tinggal kita selesaikan 2 kali x 2 kali 3 itu 6. Kita gantikan 2 kali 3 ditambah 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dari sini sudah terlihat bahwa limit x mendekati 3 min sama dengan limit x mendekati 3 plus, sehingga persyaratan yang pertama terpenuhi. Untuk yang kedua yaitu jika FA ada. Untuk FA kita menggunakan cari dulu persamaannya yang mana ya. Karena x sama dengan 3, kan ini yang sama dengan 3 itu yang atas. Berarti kita menggunakan persamaan yang atas, yang x kuadrat plus 1. Sehingga yang persyaratan yang kedua itu, persyaratan yang kedua menjadi f a itu f-nya 3 sama dengan x kuadrat plus 1, karena diminta x sama dengan 3 ya. Masukkan jadi 3 kuadrat plus 1 sama dengan 9. 3 kuadrat itu 9, 9 plus 1 itu 10. Terbukti yang nomor 2 terdefinisi. Yang persyaratan yang ketiga yaitu limit f(x) sama dengan fungsi a. Sini sama ya hasilnya. Di sini 10, di sini juga 10. Sehingga semua persyaratan terpenuhi, sehingga fungsi tersebut kontinu pada titik x sama dengan 3. Untuk soal yang berikutnya, yang nomor 4 itu soal cerita ya. Sini. Konsentrasi obat di aliran darah seorang pasien setelah D jam dari suntikan adalah C sebagai fungsi waktu miligram per milimeter. Di sini sudah diketahui fungsinya, samaannya. Soal yang pertama yaitu berapakah konsentrasi obat tepat setelah suntikan pada waktu T sama dengan 0. Ini pada waktu pertama, awal sekali obat tersebut masuk. Dari fungsi ini, kita limitkan T mendekati 0 dengan persamaan yang ada, sehingga diperoleh 0,4
per T-nya kita ganti 0 menjadi 0 pangkat 1,2. 0 pangkat berapapun itu tetap 0, berarti 0,4 tinggal 0,4 per 1. 0,4 dibagi 1 tetap 0,4 kan. 0,4 ditambah 0,013. Jadi konsentrasinya diperoleh sebesar 0,413 mg per milimeter. Untuk yang pertanyaan yang B yaitu berapa banyak konsentrasi berubah selama jam ke-5, apakah naik atau turun selama periode waktu tersebut. Dengan cara yang sama dengan cara sebelumnya, kita limitkan T mendekati 5 ya, ini maaf. T mendekati 5 dengan persamaan yang sudah ada, sehingga 0,4 T-nya diganti dengan 5 jadi 5 pangkat 1,2 tambah 1 ditambah 0,013 diperoleh dengan perhitungan kalkulator diperoleh hasilnya 0,06364 mg per milimeter. Kemudian pertanyaannya yaitu yang selanjutnya itu apakah naik atau turun, konsentrasinya itu naik atau turun gitu kan ya. Kita bandingkan dengan konsentrasi yang sebelumnya pada waktu T ke 0 itu hasilnya 0,0413. Jadi yang waktu pertama itu lebih besar dari jam yang ke-5. T ke 0-nya lebih besar daripada T ke-5. Sehingga konsentrasi obat dalam aliran darah pasien tersebut menurun selama periode tersebut. Untuk soal yang C yaitu ditanya berapa banyak residual obat di mana konsentrasi obat tersisa dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi di sini ditanya itu sisa obat untuk waktu yang sangat lama. Jadi waktunya tak terhingga. Dengan cara yang sama, kita limitkan dengan T mendekati tak hingga dengan persamaan yang ada sehingga diperoleh 0,4 per tak hingga pangkat 1,2 plus 1 plus 0,013. Di sini kita bagikan dengan yang ini, daerah kiri ini, kita bagikan dengan tak hingga. Karena ini satu kesatuan ya. Kalau yang kanan yang 0,013 ini limit dari 0,013 itu adalah 0,013 tersebut sendiri. Jadi kita bagikan dengan tak hingga. Dengan limit tak hingga berarti 0,4 dibagi tak hingga itu 0. Kemudian ini tak hingga dibagi tak hingga. Pangkat 1,2 itu 1. 1 dibagi tak hingga itu 0. Jadi 0 bagi 1 itu 0. Tambah 0,013. Jadi residualnya diperoleh 0,013 mg per milimeter. Untuk soal yang kelima yaitu soal cerita lagi ya. Yaitu soalnya tentang pendapatan per kapita. Suatu studi mengindikasikan bahwa T tahun dari sekarang populasi dari negara tertentu akan menjadi P sama dengan 0,2 T plus 1.500.000 orang. Ini persamaan yang pertama. Sedemikian sehingga pendapatan kotor negara dalam E juta dolar akan menjadi ET sama dengan akar dari 9T kuadrat plus 0,5T plus 179. Ekspresikan pendapatan per kapita dari negara tersebut
disimbolkan dengan P besar sama dengan E per P sebagai suatu fungsi terhadap waktu T. Tinggal kita masukkan ya, mana E itu persamaan E itu ini yang akar, tinggal kita masukkan E-nya, kemudian yang P itu yang 0,2T plus 1500, tinggal kita masukkan, tinggal kita pindah ke sini, sehingga fungsi dari pendapatan per kapita terhadap waktu yaitu PT sama dengan akar dari 9T kuadrat plus 0,5T plus 179 per 0,2T plus 1.500 juta dolar per 1.000 orang. Satuannya diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini ya. Nih, E juta dolar kan yang atas E. Yang bawah itu P kan, P berarti kita ambil dari persamaan yang P yaitu 1.000 orang. Untuk yang P yaitu apa yang terjadi pada pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena jangka waktunya yang sangat panjang sehingga diasumsikan T mendekati tak hingga dengan cara yang sama dengan kita limitkan T mendekati tak hingga diperoleh kita sudah peroleh tadi ya fungsi pendapatan per kapita sebagai fungsi waktu kan. Hasilnya yang tadi itu akar 9T kuadrat plus 0,5T plus 179 per 0,2T plus 1.500. Ini kita limitkan, kita bagi dengan T dengan pangkat tertinggi, T-nya itu tak hingga. Pangkat tertinggi yaitu T, atau jika di dalam akar itu kan T kuadrat akar T kuadrat itu sama dengan T. Karena di sini di dalam akar sehingga T perlu dikuadratkan. Karena ini tidak ada akarnya sehingga T-nya pangkat 1 saja. Sehingga 9T kuadrat per T kuadrat plus 0,5T per T kuadrat plus 179 per T kuadrat per 0,2T per T ditambah 1.500 per T. Diperoleh hasilnya yaitu akar 9 ditambah 0 per 0,2 plus 0. Akar 9 itu 3, diperoleh 3, dibagi 0,2. 3 dibagi 0,2 sama dengan 15. Sehingga pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang sangat panjang diperkirakan hasilnya 15 juta dolar per 1.000 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian jelasan materi tugas ketiga hari ini. Selamat belajar. Jika masih belum paham, silahkan diulang-ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.